Adab sebelum ilmu. Di zaman yang serba cepat ini, ilmu menjadi komoditas. Semua orang berlomba-lomba menjadi pintar. Gelar akademik diperjualbelikan. Sertifikat diburu bukan untuk kebermanfaatan, tapi untuk gengsi dan pengakuan. Namun, pertanyaannya bukan sekadar seberapa banyak ilmu yang kau tahu, tapi seberapa besar adab yang kau bawa. Imam Malik, sang ahli hadis besar dari Madinah, pernah berkata kepada muridnya, "Pelajarilah adab sebelum kau pelajari ilmu." Ia menyaksikan bagaimana ilmu bisa membawa berkah, namun tanpa adab, ilmu justru bisa menjadi bencana. Imam Syafi'i bahkan belajar adab selama 20 tahun sebelum mendalami ilmu fikih dengan serius. Karena ilmu tanpa adab bagaikan pedang di tangan anak kecil. Tajam, namun membahayakan siapapun yang menyentuhnya. Dalam budaya Jawa kita mengenal unggah-ungguh, sebuah sistem nilai tentang bagaimana kita bersikap. Kepada yang lebih tua, hormat. Kepada guru, patuh dan rendah hati. Kepada sesama, tepo sliro, welas asih. Orang Jawa tidak menilai seseorang dari pintar atau tidaknya, tapi dari bagaimana dia menempatkan diri, bagaimana dia bicara, dan bagaimana dia tahu kapan diam. Kini kita hidup di zaman ketika murid berani membentak gurunya, ketika anak muda merasa lebih tahu dari orang tua, ketika ilmu jadi alasan untuk merasa lebih tinggi. Padahal dalam Islam, satu langkah menghormati guru lebih utama daripada 1000 kata pintar yang pongah. Murid Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, "Aku lebih banyak belajar dari akhlaknya daripada ilmunya." Adab bukan sekedar formalitas, ia adalah pondasi. Tanpa adab, ilmu mudah berubah jadi kesombongan. Tapi dengan adab, ilmu menjadi cahaya. Orang berilmu yang beradab akan menyejukkan, seperti pohon yang rindang. Ia tidak berbicara keras, tapi semua orang ingin berteduh di bawahnya. Kita ingin menjadi orang berilmu, maka mulailah dengan adab. Hormati yang lebih tua, rendahkan hati di hadapan guru, berani berkata, "Saya belum tahu," adalah bentuk adab. Mendengarkan dengan seksama adalah bentuk adab. Tidak menyombongkan bacaan dan hafalan adalah adab. Ilmu itu mulia, tapi ia hanya mau tinggal dalam hati yang tunduk dan jiwa yang rendah hati. Karena dalam Islam, tanda kebesaran bukan seberapa tinggi engkau bicara, tapi seberapa dalam engkau menundukkan hati. Maka mari kita belajar menjadi manusia yang beradab sebelum menjadi manusia yang pintar. Adab sebelum ilmu, sikap sebelum ucapan, rendah hati sebelum dikenal tinggi. Jika engkau ingin menjadi cahaya, belajarlah menjadi lentera yang tidak menyilaukan.